البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala. Terakhir yang kita dapatkan adalah firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun, dan seterusnya. Beliau mengatakan, faman za'ama anna adillatal qur'ani wa sunnah la tufidul yakin, maka barang siapa menyatakan bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak memberikan faedah keyakinan. Ini adalah pendapat apa? Orang-orang ahli kalam, orang-orang ahli filsafat. Wa anna ahaditsal asma'i was sifat akhbaru ahad la tufidul ilm, dan menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang asma wa sifat adalah berita-berita ahad saja, tidak sampai mutawatir, dan dia itu tidak memberikan faedah ilmu. Fahuwa ba'idun an hadat tahkim, maka orang ini jauh dari apa itu? Berhukum yang Allah Ta'ala perintahkan, harus berhukum kepada Rasulullah. Bagaimana mereka akan berhukum pada Rasul sementara mereka ragu dengan dalil-dalil Rasulullah SAW yang sampai kepada kita? Padahal yang membawa hadis-hadis tadi adalah orang-orang yang membawa Al-Quran. Para perawi hadis tadi adalah orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran kepada kita. Kenapa untuk Al-Quran diterima sementara riwayat mereka untuk hadis tidak diterima? Apakah mereka dusta? Ataukah terbukti mereka ternyata lupa dan keliru? Mereka, orang-orang yang menuduh ini tadi, mereka tidak punya bukti sama sekali. Maka selama sudah terbukti mereka itu adalah orang yang siqah, orang yang terpercaya dan diteliti oleh para pakar hadis, ternyata memang orang-orang ini tidak keliru dalam meriwayatkan, maka kenapa riwayat mereka tidak diterima dengan alasan mereka hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 tidak mencapai derajat mutawatir? Ini adalah apa? Kesalahan yang sangat jauh dari orang-orang ahlul bidah tadi. Yang Rasulullah tidak mengatakan hadisku tidak diterima kecuali kalau datang dari 7 orang di setiap tabaqatnya. Rasulullah nggak bilang gitu. Maka selama hadis itu sahih, maka itu adalah madhab kita, sebagaimana ucapan 4 imam madhab tadi. 4 imam madhab yang terkenal di dunia itu. In sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih, maka dia madhabku. Sama saja dia mutawatir ataukah ahad, yang penting dia memang terbukti sahih. Dengan apa? Syarat-syarat sahihnya hadis yang 5 itu. Kemudian beliau mengatakan, fayajibu tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu fit tablighi anillah. Maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itulah sebagai perantara. Al dalam khobar menunjukkan apa? Memang beliaulah satu-satunya perantara kita. Gak ada seorang pun yang dapat wahyu sekarang ini. Wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi. Maka perantara Allah sampai ke kita adalah apa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Perantara dalam masalah apa? Fit tablighi anillahi syar'ahu wa dinah. Menyampaikan syariat dan agama Allah. Bukan dari Allah langsung kepada kita, tapi apa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Fallahu subhanahul musyarri' wa rasuluhul muballigh. Maka Allah yang maha suci itu sebagai pembuat syariat, dan Rasulnya adalah yang menyampaikan. Allah yang berwenang untuk membuat syariat, Rasul bertugas untuk menyampaikan, dan kewajiban kita adalah taslim. Sebagaimana di dalam apa? Di dalam riwayat Al-Humaydi dan lain-lain, dan ini juga dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, dan memang sanadnya sahih. Walaupun di Bukharinya tidak disebutkan sanadnya, tapi memang sanadnya sahih kata Ibnu Hajar. Yaitu apa? Az-Zuhri mengatakan minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah itu adalah dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk patuh, bukan menjadi apa? Menjadi penilai dan orang yang sombong terhadap syariat Rasul. Fal halal ma ahallahullah. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Wal haram ma harramah. Dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Tidak boleh ada orang memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal. Tetap semuanya harus ikut Allah dan Rasulnya. Wadin ma syara'ah. Agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah. Boleh syara'ah, boleh syara'ah. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din. Boleh apa? Ra'nya itu boleh di takhfif, tidak perlu di tasydid. Fatihadul wasitah yang qasimu ila qismain. Pengambilan perantara itu terbagi menjadi 2 macam. Al-awwal ittikhadu wasitatin bainaka wa bainallah ala annaha tanfa wa tadur. Yang pertama adalah
engkau mengambil perantara antara dirimu dengan Allah, meyakini bahwasanya perantara tadi mampu memberikan manfaat ataupun menolak bahaya. Fattikhadhu hadhil wasithah syirkun wa kufrun bil ijma'. Mengambil perantara yang semacam ini adalah kesyirikan dan kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena memang inilah yang dulu diperangi oleh Rasul, yaitu orang-orang yang menjadikan menyembah yang lain dengan alasan apa? Sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Ini adalah syirik dan kufur, termasuk agama jahiliyah. Kama dzakara dzalika Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, sebagaimana itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa yang pertama muka surat 123. Asani, jenis yang kedua, ittikhadul anbiya'i alaihimus salam wasitatan fit tablighi anillah syar'ahu wa dinah, yaitu mengambil para nabi alaihimus salatu wassalam sebagai perantara di dalam penyampaian dari Allah, yaitu Allah menjadikan Rasul sebagai perantara, sebagai utusan-utusan untuk menyampaikan syariatnya, syariat dan agamanya. Fa isqatu hadhil wasitah kufrun billah, maka menggugurkan perantara ini adalah kekufuran. Seseorang menyatakan, oh saya boleh dapat langsung dari Allah, ilmu laduni, transfer langsung dari Allah. Haddatsani qalbi an rabbi, yang menyampaikan kepada saya adalah hati saya dari Rabb saya. Dari mana engkau tahu itu Rabb? Jangan-jangan itu adalah setan yang memberikan bisikan, engkau tidak mampu memisahkan. Tayyib, faman za'ama annahu ya'khudhu anillahi biduni wasitah wasitati rusulihi wa anbiya'i, maka barang siapa menyatakan dirinya itu mengambil hukum langsung dari Allah tanpa ada perantara rasulnya dan nabinya, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir bi ijma'il muslimin, sebagaimana telah dinukilkan ijma' itu oleh banyak ulama. Tayyib, au za'ama annahu yasilu ila haddin tasqutu anhu takalifus syar'iyyah, atau dia menyatakan dirinya telah mencapai suatu batasan, suatu derajat yang menyebabkan apa? Gugur darinya beban-beban syariat. Rasul aja yang makhluk yang paling dekat dengan Allah, syariat tidak gugur dari mereka, tetap mereka harus ibadah. Ibadah itu sampai mati, kita diciptakan memang untuk ibadah. Kalau mereka mengatakan sebenarnya Rasul itu juga gugur syariat terhadapnya, Rasul itu boleh untuk tidak lagi ibadah, sudah bebas, cuma mereka harus jadi contoh yang baik. Nah, kalau Rasul aja jadi contoh yang baik, kenapa kamu jadi contoh yang buruk? Harusnya apa? Kamu mencontoh Nabi, Rasulullah sudah mencontohkan, ikuti contoh itu. Tayyib. Au annahu yasa'uhul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiral khuruja kama wasi'al khadiral khuruju an syariati Musa, atau menyatakan boleh bagi dia untuk keluar dari syariat Muhammad SAW, sebagaimana boleh bagi Nabi Khadir untuk apa? Keluar dari syariat Musa. Khadir adalah Nabi, bukan dari Bani Israel. Dia nggak harus ikut apa itu syariat Nabi Musa, karena setiap Nabi itu diutus kepada kaumnya sendiri. Sementara Muhammad SAW diutus kepada semua manusia dan jin yang merasa dirinya masih manusia dan bukan binatang, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Selama dia masih merasa manusia. Kalau dia merasa bukan manusia, yaitu salah sendiri. Tayyib. Au annahu muhtajun ila Muhammadin SAW fi ilmi zahir duna ilmi batin. Atau dia mengatakan Muhammad SAW itu diperlukan dalam ilmu zahir, adapun dalam ilmu batin Rasulullah tidak diperlukan. Jadi seakan-akan Rasulullah itu hanya tahu apa? Perkara zahir saja, sementara perkara hakikat Rasulullah tidak tahu. Ini adalah apa? Menghina apa? Pemahaman Rasulullah terhadap agama ini. Bahkan Rasulullah sudah betul-betul apa? Melihat apa itu namanya? Berbagai keajaiban-keajaiban di atas langit sana. Bahkan apa? Melihat hijabnya Allah Ta'ala, yang mana tidak ada seorang pun manusia yang dikabarkan pernah mencapai tingkatan itu. Rasulullah sudah tahu perkara bawatin setakat apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Au fi ilmi syariah duna ilmil haqiqah, atau mengatakan Rasul itu hanyalah diperlukan dalam ilmu syariat, adapun dalam ilmu hakikat Rasulullah tidak diperlukan. Ini semua hanyalah kedustaan orang-orang sufiyah dan orang-orang yaitu apa? Rafidhah. Au anna hadiya ghairi Muhammadin ahsan min hadiyih, atau menyatakan bahwasanya kalau hadiyu berarti jalan, kalau huda ya petunjuk, bahwasanya jalan jalan selain Muhammad SAW lebih baik daripada jalan Rasul Muhammad SAW. Fahuwa kafirun billahil azim, maka dia kafir, dan ini telah dinukilkan ijma' tentang kafirnya orang ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.